Kita mau diceritain baik, ngarep diceritain baik sama orang, itu bukan riya. Itu doanya Nabi Allah Ibrahim. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku ini, meninggalnya aku tuh menjadi buah bibir orang untuk membicarakan hal yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftah hibabil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi, amma ba'd. Jamaah sekalian, ini karena kita nih mungkin patungan satu-satu, jadi udah lengkap semua. Kita mau bahas sholawat, Habib Ahmad udah, Habib Ali juga udah juga ngebahas, tinggal Al-Fagir manfaat dari yang wafat ini apa. Nah, tadi Habib Ahmad menyindir tentang surat Yasin. Dikatakan karena surat Yasin itu buat orang-orang yang wafat itu dijadiin sebagai peta perjalanan orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena mata dan wafat itu dua kata yang berbeda. Mata mutaradifatnya atau persamanya dengan fata, hilang aja begitu. Tapi kalau wafat, kalau antum ngutangin orang itu bayar lagi, itu namanya wafa. Antum mendapatkan seutuhnya, itu wafat nama. Jadi makanya manusia disebut wafat. Kalau yang lain-lain disebut fata atau mata. Nah, di dalam surat Yasin ada ayat yang menarik. Di pas ayat 41 itu dikatakan wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Sebagai tanda-tanda kebesaran Allah buat mereka adalah anna hamalna dzurriyyatahum, kami bawa keturunan-keturunan mereka ini fil fulkil mashhun, di dalam perahu yang sudah penuh isinya. Bumi itu digambarkan sebagai perahu. Jadi kita ini dibawa oleh bumi ini yang dijulukin perahu itu, kita sebagai penumpang itu dengan putaran mungkin 107.000 km per jam. Nanti berputar itu mengelilingi matahari, bulan, segala macam sampai 365 hari, ketemu lagi dengan hari yang sama. Kalau umpama 20 Juni, tahunnya gak tersebut deh. 20 Juni, ketemu 20 Juni lagi, ketemu lagi pas 365 hari, itu dengan hari yang sama, itu disebut dengan ulang tahun biasanya. Ya kalau pura-pura soleh akan mengundang Habib Ahmad bacain tahlil, berarti merayakan ulang tahun Anda dengan ada keagamaan. Terus berputar tuh. Nah, kita ini nggak tahu kapan kita dicoret sebagai penumpang kapal yang diputar oleh Allah tadi itu, fil fulkil mashhun. Nah, ini saudara kita, Bapak siapa? Bapak Heri udah keluar dari penumpang bersama kita, tinggal kita ini bergilir. Makanya dalam satu ayat dikatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, tiada hari melainkan aku gilir di antara manusia. Ya. Besok orang itu kena musibah, kita yang cerita. Besok giliran kita diceritain. Dan itu selalu, nggak usah al-hayat lahas su'ud wal hubud. Hidup itu pasti ada turun sama naik, pasti. Kapan orang lagi menderita, besok giliran kita menderita. Terus begitu. Dan ini tidak pernah berhenti kepada kita, melainkan nanti pada akhirnya kita akan keluar dari
rombongan-rombongan kafilah orang yang tinggal fil fulkil mashhun akan keluar, yaitu disebut dengan kematian. Ada orang tanya, kenapa sih kematian tuh nggak dikasih tahu aja sama Allah? Enak kan dikasih tahu. Ya, Habib Ali dikasih tahu meninggalnya umur sekian, Ana dikasih tahu sekian, kan enak, tenang. Sebagian ulama mengatakan kalau kematian itu dikasih tahu, itu ada beberapa kemungkinan. Contoh, Ana umpama dikasih tahu meninggalnya 80 tahun. Kalau Ana tahu meninggal 80 tahun, pasti kalau umpama dikasih tahu nih panjang umurnya, pasti Ana akan penuh dengan maksiat dan mau detik-detik 80 tahun baru baik. Mau seminggu lagi umpama, oh dikit banget ya. Mau seminggu lagi umpama, atau 70 udah mulai taubat. Dikhawatirkan begitu. Atau dia tahu, dikasih tahu umurnya pendek, itu akan putus asa dia. Habib Ahmad, kenapa antum nggak bikin? Dikit lagi meninggal, ngapain lagi? Malas dia gini, hidupnya nggak nafsu, ini segala macam. Antum mestinya jauh lebih takut ketika kematian itu tidak ditentukan. Umpama anak dikasih satu rumah, nih antum tinggalin di sini nih, yang lain biarin pada nyewa, antum doang kagak. Oh gitu. Yang lain ada tahunnya, ada ini segala macam. Kalau antum enggak, fadol. Antum siapa? Segala macam kita nikmat, kita udah senang-senang, yang lain pada sewa, kita doang kagak. Cuman kata tuan rumah gini, cuman alafu, kalau suatu saat anak Anda datang dari Amerika, datang ke sini, malam ini juga andai kata dia datang, antum harus keluar juga. Sekarang enakan mana? Enakan nyewa apa enakan gak nyewa di situ? Enakan sewa. Dan nggak mungkin anak akan beli barang-barang mewah yang kira-kira berat bakal dibawa. Kematian sama kayak gitu. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang menentukan kematian, itu nggak mungkin bisa nggak ada yang bisa mendahului lah. Kita nggak tahu kapan meninggal di kapan. Makanya kita jangan mempersiapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu repot kalau nggak ada manfaatnya segala macam. Nah makanya di dalam kematian tuh banyak ada yang bilang apa? Orang dua mandang kematian. Ada yang beranggapan kematian ini masih lama, justru dipuas-puasin hidup. Ya, oh dipuas-puasin hidup. Kenapa? Mati masih lama. Ada yang satu lagi, dia justru melihat, justru karena mati itu tidak dikasih tahu, dia pengen mengukir kematian di saat kehidupannya lagi baik. Dia pengen kematian itu datang justru di saat dia lagi berbuat baik, karena dia agak ketahuan. Jangan-jangan kematian datang di saat kita lagi keadaan buruk. Justru ketidaktahuan itu dia berusaha setiap hari untuk berbuat baik. Karena kematian kagak bakal tahu. Kalau yang pertama pendek pikirannya, mumpung masih belum mati, dia akan bersenang-senang. Nah, maka di dalam Al-Quran dikatakan di surat Yasin juga, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami menulis kematian ma qaddamu wa atharahum. Bukan cuman yang sekarang, tapi yang dulu-dulu dan juga bekas-bekasnya. Apa jejak-jejak kita yang kita tinggalkan kepada keturunan-keturunan kita? Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin. Ya Allah, berilah kami satu hikmah, yang berikutnya gabungkan kami bersama orang-orang yang saleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku ini dijadikan pembicaraan oleh orang-orang lain. Jangan salah loh. Kita mau diceritain baik, ngarep diceritain baik sama orang, itu bukan riya. Itu doanya Nabi Allah Ibrahim. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku ini, meninggalnya aku tuh menjadi buah bibir orang untuk membicarakan hal yang baik. Jadikan yang baik. Nah ini kita
bukan cuman apa yang hidup kita di sini, tapi jejak-jejak kita nanti bakal dilihat. Siapa yang akan kita meninggalkan apa sama turunan-turunan kita? Apakah kita meninggalkan amal soleh atau kita meninggalkan amal yang salah? Wallahu alam. Gitu kita yang bisa tentukan. Nah, yang terakhir di surat Yasin itu bagian terakhir mengatakan fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah, fasubhanalladzi biyadihi, yang ada di tangannya malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ada alam malakut, berarti kita ini ada alam nasut, ada alam malakut. Alam di dunia ini kita berbuat, nanti di alam akhirat itu amal yang kita lakukan itu akan berwujud, berbentuk makhluk. Kan terkenal di hadis Muslim, waktu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha jalan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengucapkan di assalamualaikum, orang Yahudi bilang assalamualaikum. Assam itu bisa jadi matilah kamu, bisa jadi racunlah kamu. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ya ahlal qiradata wal khanazir, hai wahai keturunan-keturunan B2 dan yang satu lagi al khanazir, itu tadi kera-kera dan babi-babi. Wah, caci maki sama Aisyah. Kata Rasulullah, kenapa antum bicara gitu ya? Kenapa engkau berbicara demikian? Ya benar kan, di ayat apa itu? Walaqad alimtumul ladzina tadaw fi sabat wa kunu qiradatan khasiin, kan ada orang yang melampaui batas di hari Sabtu dan dia menjadi kera-kera yang merugi. Dan itu ternyata ketika sampai di menjadi kutukan itu, akhirnya apa? Kata Rasulullah, nanti sebab ketika kamu berbicara apa yang kamu bicarakan di dunia, itu akan menjadi menjelma di alam malakut, nanti akan berbentuk. Apa yang kita bicarakan, dia mau nolongin kita di akhirat atau bagaimana? Jadi omongan-omongan kita di perbuatan kita akan menjelma menjadi makhluk-makhluk yang entah dia akan menolong kita atau mencelakakan kita. Nah, oleh karena itu di dalam mengenang kematian ini seseorang, marilah kita amalkan tadi apa yang dikatakan Habib Ahmad, ada sholawat, ada baca Yasin. Yang berikutnya Sayyidina Ali pernah ditanya, doa apa kira-kira yang untuk bisa mencapai husnul khatimah? Sayyidina Ali ajarkan, Allahumma ja'al aqibata amrina kulliha khaira wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah akhir dari perjalanan hidup kami khairan, kebaikan. Wa a'udzubika min khizyid dunya min adzabil akhirah. Aku berlindung dari hinanya dunia dan azab akhirat. Jangan sampai kita wafat juga dalam keadaan hina. Entah kita wafatnya mau menjelang detik-detik kematian kita jadi bangkrut, jadi miskin, jadi minta-minta kemana-mana, atau kita menghinakan diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Itu doa yang diajarkan oleh Sayyidina Ali kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, jamaah sekalian, itu aja mungkin dari Al-Faqir. Insyaallah ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.